warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini kita berbincang tentang apa harapan visi ke depan. Setiap organisasi, termasuk visi di dalamnya, pasti memiliki harapan-harapan. Yang harapan itu sebenarnya sudah dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Bahwa kadang-kadang ada perbaikan, perubahan, saya kira yaitu memang merupakan suatu hal yang patut dilakukan karena memang selalu mengalami perubahan-perubahan. Sebenarnya tidak terlalu muluk harapan visi seperti yang dicanangkan di sana, bagaimana ingin turut ya turut ambil bagian mungkin untuk mewujudkan cita luhur bangsa dan negara kita Indonesia ini sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain di sana ya memberikan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebagaimana yang lain-lain sebagai organisasi ilmuwan, maksud saya, visi memiliki harapan mudah-mudahan cita mulia bangsa Indonesia dan agama tentunya ingin memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu tidak hanya dalam bentuk material, saya yakin itu, tapi juga dalam bentuk keilmuan, bentuk spiritual dan lain-lain. Nah, HISI sebagai organisasi keilmuan tentu ambil bagiannya di dalam bidang ilmu pengetahuan. Lebih spesifik lagi dalam bidang ilmu syariah, ulum syariah. Kenapa di situ? Ya sesuai dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota pengurus visi itu sendiri. Kebanyakan orang kampus. Di samping para praktisi itu ya, bergerak dalam berbagai macam bidang, di peradilan, seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang di keuangan, dalam hal ini keuangan syariah, dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi, kenapa ilmu ini yang bisa dikatakan, saya tidak mengatakan satu-satunya hal yang penting, ya, tetapi ilmu itu semuanya sepakati. Merupakan hal yang penting. Nabi sendiri mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya, termasuk orang hisi tentunya, hisiwati yang berkehendak, bukan berkeinginan ya, saya ulang, yang berkehendak untuk meraih sukses kebahagiaan di dunia, maka dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Begitu pula orang yang berkeinginan, berkehendak, bukan berkeinginan, berkehendak untuk meraih sukses dalam kehidupan akhirat yang abadi, harus juga dengan ilmu. Maka ada ilmu agama, di samping ada ilmu umum, ilmu dunia, dan seterusnya. Waman arodahumamaan, dan siapa yang berkehendak untuk meraih kesejahteraan dua-duanya, dari dunia sampai akhirat, juga jawabannya tetap dengan ilmu. Nah, inilah yang memacu dan memicu visi ambil bagian untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum, sudah saya katakan tadi itu, tidak hanya berteori, tetapi juga adalah di dalam praktek. Nah, tidak hanya untuk duniawi semata-mata, tapi harus sampai ilmu-ilmu dan amal-amal ukhrawi. Klop dengan hadis itu tadi, dan sesuai juga dengan rumusan yang kita punai di pembukaan Dasar 45 ayat keempat tentang tujuan bangsa Indonesia ini
bernegara dan membentuk pemerintahan. Kemudian yang lain-lainnya, ya, tujuannya itu dalam program kerja yang konkret. Mudah-mudahan dalam bidang ekonomi salah satunya yang sedang digencarkan oleh bangsa dan negara kita, begitu banyak organisasi di kita ini yang peduli dengan ekonomi syariah. Ada MES misalnya di situ, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ada IAEI, ya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang alhamdulillah saya juga ikut serta di dalamnya dengan segala kekurangan keterbatasannya. Lalu sama-sama kita tahu sekarang ini sudah ada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi ya Keuangan ya Syariah, ya. Lalu belakangan alhamdulillah dari BNI ke BSI, mulai dari Bank Muhammad Indonesia sampai ke Bank Syariah Indonesia, dalam kurun waktu yang sudah cukup lumayan, bukan lagi remaja usianya, bukan lumayan, tapi sudah menjadi, ya, bayangkan tidak 92 sampai 2021 ya, sudah hampir 30 tahun ya, atau 29 tahun. Nah cukup matang. Dan alhamdulillah sama-sama kita ketahui sekarang organisasi-organisasi ekonomi dan keuangan Islam bersyariah ini dipegang umumnya oleh para pejabat, bahkan pejabat tinggi negara. Ada presiden, ada wakil presiden, ada Menko, di situ ada menteri keuangan, bahkan ada ketua DPR, dan seterusnya. Ya tentu harapannya mudah-mudahan ke depan ekonomi Indonesia ini bukan hanya membaik, tetapi juga betul-betul berkeadilan dan berpemerataan. Saya sering mengatakan ekonomi syariah itu cirinya sebenarnya tidak banyak. Yang pertama selalu menyebut atau menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang ketiga menjunjung tinggi nilai-nilai pemerataan. Jadi keadilan yang merata atau pemerataan yang tetap adil. Itulah cirinya. Isi ya meskipun dengan segala kekurangan keterbatasannya tetap memiliki keinginan, tepatnya kehendak gitu, cita-cita, mudah-mudahan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia itu tercapai dengan sebaik mungkin. Saya kerap membahasakan, ya kalau untuk 100 nilainya kayaknya sulit lah. Tapi paling tidak jangan sampai tidak lulus kalau sekolah itu. Minimal nilainya 70 sampai 80 lah. Kalau 90, 100 kayaknya masih belum. Tapi kalau sampai di bawah 50 juga, di bawah 60, 50, apa 50, waduh kayaknya hidup ini nggak pernah maju. Nah itulah impian-impian yang ada di HISI. Mudah-mudahan HISI tidak hanya berkeinginan, apalagi berkeinginan, tapi betul-betul berkehendak, dan lebih dari itu mudah-mudahan bisa ikut berkiprah bersama-sama dengan mitra kerjanya, baik mitra kerja yang betul-betul berpraktek, lembaga-lembaga keuangan, maupun dengan mitra-mitra kerjanya yang dalam bentuk organisasi keilmuan maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Seperti yang saya katakan tadi, ya karena HISI ini masih relatif muda, masih harus banyak belajar kepada yang lain-lain dalam banyak hal. Tetapi harapan HISI lagi-lagi, meskipun sekarang ini dirasakan manfaatnya sudah oleh keluarga besar HISI, setidak-tidaknya untuk dijadikan salah satu penopang bagi organisasi profesional untuk para dosen khususnya, ya, staf pengajar yang saya tahu dalam kenaikan pangkat itu salah satu unsur yang harus ada itu adalah dalam bentuk organisasi profesi yang diikuti. Alhamdulillah HISI ini rasa-rasanya dibalik jumlahnya yang masih terbatas, jumlah pengurusnya maupun anggotanya, tapi yakin yang menerima manfaat dari HISI ini sepertinya mudah-mudahan lebih banyak lagi dari sekedar yang ada tertulis, apalagi yang duduk di dalam kepengurusan itu sendiri. Salah satunya untuk kenaikan pangkat, walaupun itu adalah walaupun bukan karya ilmiah, tetapi itu menjadi salah satu prasyarat bagi kenaikan seorang tenaga pengajar. Bahkan untuk yang lain-lain juga ada yang namanya pengabdian pada masyarakat itu.
selain komponen dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan terutama pengajaran, ya, pengajaran, lalu kemudian penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, alhamdulillah, KISI sebagai organisasi ilmuwan yang lagi-lagi anggotanya banyak orang kampus di seluruh KISI selalu mengacu kepada tugas-tugas keperguruan tinggian, yaitu Tridharma perguruan tinggi itu. Selama ini dijalankan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga ada keseimbangan antara mengalami pengetahuan dengan penelitian dan pengembangan, dan tentu saja aplikasi kepada masyarakat. Sebab pengabdian kepada masyarakat itu jangan cuma dilihat seakan-akan dari sudut pandang ekonomi. Kesehatan menjadi penting. Pendidikan juga sangat penting, apalagi musim corona seperti sekarang ini. Jadi lagi-lagi tidak semata-mata dalam bentuk material, tetapi juga dalam bentuk keilmuan dan dalam bentuk spiritual. Itu keinginan, sebagian keinginan yang dikehendaki atau tepatnya kehendak KISI ke depannya. Mudah-mudahan berdasarkan perangkat yang ada, ditambah dengan terutama spirit saya secara pribadi maupun lebih-lebih sebagai pimpinan, betul-betul berharap mudah-mudahan pengurus KISI mulai dari MPN, MPW, dan MPD ini betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk KISI demi kesejahteraan umat dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan ambil bagian yang mana yang kita bisa, bahwa kita tidak bisa berbuat banyak tentulah, karena organisasi ini organisasi di luar kedinasan kita yang tidak boleh mengurangi rasa tanggung jawab kita sebagai ASN khususnya, atau sebagai pekerja-pekerja tempat-tempat yang lain. Istilahnya bisa dikategorikan sunnah lah, tapi sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang baru muakkadah. Mudah-mudahan berorganisasi di sini serendah-rendahnya hukumnya sunnah muakkadah, ya, tidak sampai kepada wajib. Makanya kan tidak ada orang yang diharuskan masuk KISI, ini atas kesadaran individu kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.